Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih walaupun kita mulai agak molor, tapi berterima kasih kita bisa melanjutkan apa yang menjadi rencana bersama. Terima kasih pertama-tama buat Adi, buat Via, buat Aldo yang sudah bersedia untuk eh, jadi provokatornya. Iya, silakan nanti kalau berbicara sambil memperkenalkan dirinya aja ya, supaya kita lebih saling mengenal karena ini beda generasi juga, jadi bisa saling memperkenalkan diri. Iya. Nah, siapa yang mau mulai bicara dulu nih? Oke, nanti saya kasih kesempatan aja. Nah, tetapi ini mulai dengan ya, saya nanya aja karena ini rata-rata hampir semua sedang menelusuri jejak-jejak apa Ki Hajar Dewantoro, gitu kan. Haleluya. Pertanyaan saya, ini pertanyaan yang ya boleh dibilang serius bertanya, tetapi kalian boleh menanggapi secara serius, tapi boleh juga menanggapinya dengan sangat serius, itu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalian menjadi guru itu pilihan atau ketersesatan kalian? Iya, mulai dari siapa mau mulai nih? Mulai dari Via dulu, Via. Via, ini Ya, ketersesatan atau memang pilihan? Ya pilihan, tapi oke. juga Ya. karena sudah tersesat ya milih juga gitu kan, misalnya. Ya. Iya, wah menarik sekali ya Pak, pertanyaan awalnya langsung dueng. Pilihan atau ketersesatan. Ya, kalau berbicara tentang pilihan ketersesatan itu jauh ya Pak ya prosesnya. Kalau misalnya kita belajar dari aku jadi ingat-ingat nih Pak ya, jadi flashback waktu masih menjadi mahasiswa yang galau-galaunya mau jadi pendeta atau mau jadi guru, yang banyak yang harapan-harapannya jadi pendeta. Jadi pendeta itu pokoknya paling bagus kayak gitu ya. Kayaknya kesannya guru itu kayak opsi kedua gitu. Dulu kan ada kadang pemikiran kayak gitu ya, apalagi dari keluarga kadang kayak pengen jadi pendeta dong, udah belajar teologi masa nggak jadi pendeta. Dari galau-galaunya pilih mata kuliah pilihan, mau ambil minat yang apa, yang mana. Tapi untungnya di UKDW pilihan minatnya macam-macam ya. Ibaratnya kayak dapur menunya banyak, jadi bisa pilih ini itu. Lama-kelamaan akhirnya setelah melewati semua prosesnya, akhirnya saya merasa guru itu bukan ketersesatan, pilihan. Jadi itu memang pilihan saya ketika saya sudah menyelesaikan semua prosesnya. Kalau saya mungkin berhenti di tengah-tengah, bisa aja itu ketersesatan. Tapi ketika saya jalani semua prosesnya sampai stase dan mungkin proses paling akhirnya itu saya menentukan hati ya, itu pada saat stase waktu itu juga dijenguk oleh Pak Stefanus, ngobrol-ngobrol dan akhirnya memang saya, setelah stase refleksi, didampingi dosen-dosen tercinta jadinya memutuskan untuk, ya saya nggak di jemaat, saya di, sekolah. Nah, udah nih milih kalau berbicara tentang ketersesatan, nah ternyata di dalam pilihan kita itu juga ada kalanya kita tersesat. Bisa aja prosesnya mungkin pernah merasa salah tempat atau seperti apa, karena, saya tentunya di tempat saya sekarang nggak langsung di sini, saya melewati juga beberapa proses pindah mungkin ke tempat satu ke tempat yang lain, itu juga menurut saya adalah pilihan. Jadi, Oke. di dalam pilihan itu ada ketersesatan, namun ketersesatan itulah yang mengantar saya kepada pilihan saya juga. Terima Oke. kasih Pak Oce. Oke, makasih Via. Mari Aldo dulu. Kita urut jenjang ya. Boleh Pak, boleh. Iya. Kalau Iya. saya Pak Oce, terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat malam teman-teman. Wacana saya angkatan 2008. Saya mengajar di SMPK 7 Penabur Jakarta. Ya, kalau ditanya sesat atau pilihan,
saya sih menjawab bahwa dalam pergumulan saya selama belajar di Duta Wacana itu, saya selalu percaya ada yang namanya panggilan di dalam panggilan gitu ya kan, asik. Awalnya sih memang cita-cita saya itu untuk jadi pendeta teman-teman ya, dan mungkin beberapa orang sudah tahu gitu ya bahwa di awal-awal semester pertama itu saya sangat mencoba untuk menjadi seorang pietis gitu ya, dengan pola pikir saya masih jadi pendeta banget gitu. Tapi lama-kelamaan konstruksi saya tentang seorang pendeta itu akhirnya berubah gitu seiring dengan perkembangan saya selama di Teologi Duta Wacana Pak Uce. Jadi pada waktu itu memang tidak ada pernah sama sekali Pak bahwa saya punya gambaran menjadi seorang guru Pak Uce, karena pikiran saya tentang seorang guru itu sangat kecil sekali Pak Uce, karena saya punya pengalaman buruk tentang guru, lalu kemudian untuk pendapatan juga guru itu masih, dan pikiran saya itu ternyata masih kecil, memprihatinkan gitu ya. Ternyata namun kemudian sekarang nggak besar juga sih Pak sebenarnya. Tapi seiring perjalanannya waktu Pak, nah ini agak sedikit curhat juga sih sebenarnya ya, bahwa ternyata sosok guru yang sebenarnya itu saya temukan malah di kampus Pak Oce, dari Pak Oce, dari Pak Daniel gitu ya, dan yang lebih berpengaruh itu dari Moreleo, kalau teman-teman tahu ya, Leo Efrafas. Nah itu yang kemudian mengubah paradigma saya menjadi seorang guru. Itu adalah salah satu impian baru nih, panggilan baru di tengah proses hidup saya Pak Oce. Lalu kemudian awalnya sih bukan jadi seorang guru di sekolah ya teman-teman, saya pengen jadi dosen gitu awalnya. Tapi karena saya tahu keterbatasan finansial, lalu kemudian keterbatasan pikiran juga gitu ya kan, akhirnya saya memutuskan untuk yaudah deh, coba dulu dari guru gitu ya. Akhirnya saya pilih jadi guru, dan seperti kata Via juga bahwa dalam proses pilihan itu sendiri pun ada pilihan-pilihan lain. Nah, di tengah saya menyusun skripsi, sebenarnya tawaran pertama itu bukan di Penabur, teman-teman, tapi di mana di Jawa Timur, di mana Via? Tempat Via dulu ya? Petra, iya benar, di Petra. Dulu saya, Surabaya, pada zaman saya itu, bapaknya Mas Risang kan salah satu tim itunya Petra kan, iya, bagiannya Petra, datang ke sekolah, ke Duta Wacana untuk seleksi kita gitu ya. Sudah seleksi 1 hari, saya dinyatakan lulus, maju ke tahap berikutnya untuk tes micro teaching, tapi kemudian saya batalkan gitu ya. Karena memang selain saya pikir itu terlalu jauh ke Surabaya, lalu kemudian saya masih ada tanggungan skripsi yang harus saya kejar deadline-nya. Dan di sisi yang lain juga kekasih hati pada waktu itu tidak menyetujui gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ya pada waktu itu Pak, ya pada waktu itu. Terus kemudian pada akhirnya ya sudah deh, kita memutuskan untuk pergi ke coba ngelamar di Penabur. Awalnya saya melamar, saya gagal Pak Oce, karena pada waktu itu saya diplot jadi SMA, saya ditawarkan lembar esai ya, karena itu ya, dan kemudian saya mengisinya ngasal. Kenapa saya mengisi ngasal ya? Karena kan saya dalam surat yang saya buat, saya pengen jadi SMP gitu ya, pengen ngambil jenjang SMP, karena menurut saya itu agak sulit untuk dibentuk gitu, karena mereka sudah punya pakem dalam pikiran mereka. Nah, akhirnya setelah dinyatakan gagal, lalu kemudian saya dikasih kesempatan kembali untuk tes di jenjang SMP, dan kemudian saya berhasil lolos di jenjang SMP. Itu sih yang kemudian membuat saya menemukan ini panggilan saya. Ada pertentangan banyak orang bahkan mengatakan saya itu seperti Yunus. Itu saya dapat dari pendeta senior di gereja saya. Mereka kemudian mengatakan kepada adik-adik sinode saya dengan mengatakan, jangan seperti Aldo ya, si Aldo itu Yunus. Gitu ya. Kita tahu bersama bahwa Yunus itu kan orang yang mencoba lari dari panggilannya gitu ya. Tapi kemudian saya mengatakan, gitu ya? Iya benar Pak. Tapi kemudian saya mengatakan, loh ini panggilan saya, kenapa saya kemudian dicap sebagai Yunus gitu. Tapi bagi saya itu satu tantangan untuk membuktikan bahwa saya bisa melayani tidak hanya di gereja tapi di dalam sekolah. Karena di sekolah itu jemaatnya berbeda Pak Oce setiap tahunnya gitu kan, ada saja yang baru. Bedanya ya memang kita tidak bisa angkat tangan, berkat dan sakramen. Sisanya kan pelayanan kita itu hampir sama seperti seorang pendeta. Itu sih Pak Oce panggilan saya. Oke, makasih Do. Mari Di. Ya, selamat malam teman-teman semua, Bapak, Ibu. Ya,
Nama saya Adi Lado. Saya saat ini bertugas di salah satu SMA swasta di daerah Tangerang. Ya, kalau tadi pertanyaan Pak Oce, apakah ini Anda sedang tersesat atau memang pilihan? Ini pertanyaan susah, Pak Oce, karena sampai sekarang saya mungkin masih masih tetap bergumul dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya kira guru itu bukan pilihan sama sekali dalam hidup saya. Ketika saya berkuliah, saya tidak pernah berpikir jadi guru. Jadi saya kira ini sebuah kecelakaan yang Dinikmati. kok nyaman ya, gitu ya. Kecelakaan yang dinikmati gitu ya. Dinikmati ya. Ya, dulu saya sempat magang, waktu itu saya magang di sebuah NGO internasional, dan juga setelah pulang dari luar negeri saya dihubungi sama Aldo, bagaimana kamu bisa mau jadi guru pengganti nggak gitu ya. Guru pengganti ya Bapak Ibu ya, itu kata-kata yang sangat menarik bagi saya karena saya pikirannya kayak oke, saya mau menambah CV seperti itu. Dan jadilah sekarang saya sudah beberapa tahun di sekolah ini gitu. Walaupun memang sempat keluar, terus melanjutkan lagi ke luar negeri, terus kembali lagi ke penabur. Kok sebut nama? Ya, ke sekolah penabur ya. Itu Nggak juga. apa-apa, nyebut nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak. Ya, jadi saya kira ini proses ya Pak ya. Proses yang Tuhan kasih sambil dijalani, karena kalau Pak Stefanus, wah guru spiritualitas, dosen, aduh ini gara-gara di sekolah ya, dosen spiritualitas kan selalu bilang ya, panggilan itu selalu dijalani dan terus digumuli. Seperti itu Pak Oce, yang mau saya sharekan soal panggilan. Apakah saya bilang guru adalah panggilan saya suka mengajar ya, saya suka mengajar. Tetapi memang benar-benar di awal saya tidak punya pemikiran menjadi seorang guru. Bersyukur karena saya disekolahkan di UKDW, karena menurut saya ketika saya ada di Duta Wacana, pikiran saya ternyata diubahkan luar biasa. Awalnya saya hanya pikir saya akan menjadi seorang pendeta, begitu saya sampai di Duta Wacana, kata pendeta itu langsung hilang gitu dari kamus pemikiran saya, kayak oke, saya tidak jadi pendeta saja kayak gitu. Jadi justru aku semakin punya pilihan-pilihan lain. Sebenarnya saya mau jadi social worker gitu ya, tapi pada akhirnya sekarang saya masih jadi guru, dan itu juga salah satu hal yang baik karena masih di bidang anak muda seperti yang saya ingin di SMA. Begitu Pak Oce. Tapi sekarang bukan guru pengganti lagi ya? Sudah jadi guru tetap bersama senior saya Ibu Bredina. Iya. Oke. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, itu kan ini juga ada beberapa teman-teman yang juga punya karir yang sama, juga mungkin nanti bisa share juga ya. Nah, apakah teman-teman merasa punya kesiapan dalam arti disiapkan untuk memilih yang tadi awalnya tidak menjadi pilihan? Jadi kata lain, apakah siap untuk menjadi guru karena memang betul-betul dipersiapkan untuk itu, atau istilahnya ya udahlah nekat aja lah, nanti learning by doing aja lah gitu ya. Jadi udah pokoknya nekat gitu kan, karena sudah memilih tidak jadi pendeta, mau jadi guru, ya udah nekat aja. Gimana nih? Mulai dari yang terakhir aja, Di. Iya. Ya, karena kalau pertanyaannya nekat atau tidak, ini mungkin karena tadi saya menjawab dengan ini kecelakaan, maka pasti tidak ada persiapan ya kalau saya lihat ya. Tetapi ternyata ketika saya bergabung di dalam dunia pendidikan, apa yang saya pelajari di dunia perkuliahan khususnya teologi ini jadi landasan berpikir saya dan landasan pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah. Dan itu benar-benar menjadi warna yang sangat jelas, warna yang sangat jelas bagi saya, karena saya bisa membedakan. Kalau begini Pak,
lulusan teologi itu ya saya belajar tentang berpikir kritis itu di Duta Wacana ya. Jadi cara berpikir kritis yang di apa istilahnya ditanamkan bagi kita di kampus itu sangat menjadi warna yang sangat besar ketika saya bekerja kayak gitu ya. Karena di dalam pendidikan ini satu, kita tidak hanya mengajar, tetapi kita juga berorganisasi, kita juga membuat banyak event, dan itu menjadi apa ya, landasan saya. Bahkan saya kira di dalam dunia pendidikan pun kami masih tetap berteologi, Pak Oce. Jadi tidak berhenti di kampus saja atau mungkin di gereja, tetapi di sekolah pun kita harus terus berteologi dan juga membangun apa istilahnya, cara berpikir kritis itu, menularkan cara berpikir kritis itu di murid-murid yang kita ajarkan. Jadi secara khususnya tidak generasi langsung, sekarang. Jadi secara tidak langsung merasa disiapkan juga untuk jadi seorang. Sangat. Oke. Sangat. Ya. Kalau Via bagaimana, Via? Kalau Via ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau berbicara tentang kesiapan, jujur waktu menjelang tahun-tahun akhir di ini ya, di Fakultas Teologi, saya merasa karena mungkin saya sudah tahu saya akan memilih jadi guru ya, bukan di gereja. Kalau Adilado kan tadi kayaknya sampai ini masih bingung gitu ya. Kalau saya sudah, oke saya nggak ke gereja karena saya juga dari latar belakang sinode yang mungkin agak menurut saya ya, sepertinya saya tidak akan ke sana dengan latar belakang sinode saya karena saya ini orang Batak, jujur Pak, saya orang Batak tapi asal sinode saya HKBP, tapi saya lahir dan besar di Makassar yang konteksnya sangat berbeda. Sedangkan kalau misalnya balik ke gereja, saya harus mulai kembali beradaptasi di lingkungan yang mana saya nggak langsung ditempatkan di Makassar atau di sekitar Sulawesi. Pastinya saya harus masuk dulu di bagian-bagian pedalaman mungkin di Sumatera, dan itu menurut saya tantangan yang sulit juga, cukup sulit buat saya. Nah, ketika itu saya merasa saya akan menjadi guru. Nah, berbicara tentang kesiapan, jujur setelah selesai kuliah, saya itu merasa siap, dan sebelum diwisuda, waktu itu kan biasalah kalau misalnya skripsi kadang kita kayak pengen perpanjangan, nanti belum mantap. Nah, kalau saya waktu itu, saya motivasi diri saya, "Enggak, aku nggak mau perpanjangan." Dan kebetulan juga bukan kebetulan sih, saya rasa memang sudah rencana Tuhan mendapatkan dosen pembimbing juga yang mau mensupport ya, kita supaya, "Ayo nggak perpanjangan." Nah, saya nggak memperpanjang skripsi saya karena saya bilang, "Saya udah nggak mau kuliah, saya udah capek kuliah, saya mau kerja, saya mau tinggalkan segala beban-beban paper-paper ini, saya nggak mau kuliah lagi, saya mau kerja." Gitu. Jadi ketika itu saya merasa, saya udah siap. Siapnya karena apa? Saya merasa pede, Pak. Pede dengan apa yang saya dapatkan di Duta Wacana. Walaupun tidak banyak, walaupun saya tahu akan masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari. Tetapi sedikit apa yang saya pelajari itu sudah memberikan kepercayaan diri buat saya. Dan kita kan juga dulu waktu kuliah syukurnya tuh banyak banget kayak praktek-praktek kejamaatan ya. Jadi udah bertahun-tahun ngajar di sekolah minggu. Nah, ternyata itu juga cukup membekali. Jadi kalau berbicara dengan kesiapan, saya tahu diri saya ketika mau terjun ke dunia yang baru, ada perasaan, aduh takutnya seperti Abraham lah ketika disuruh pergi keluar dari tempatnya ya pasti ada ketakutan, tapi kan juga ada kesiapan. Nah, seperti itulah perasaan yang saya rasakan pada saat itu. Ada kekhawatiran, ketakutan ketika saya dari Makassar tamat SMA ke Jogja merantau, ini sekarang saya tamat kuliah akan merantau lagi, berpisah lagi dari orang tua. Nah, tetapi saya cukup percaya diri dengan bekal yang saya miliki ketika saya kuliah di UKDW. Oke. Iya, makasih Aldo. Iya, makasih Via. Iya, Pak. Hampir sama dengan Via dan Adilado, Pak, bahwa kalau kita bicara soal kesiapan gitu ya, jujur saya pribadi itu nggak pernah sama sekali ngambil pendidikan Kristen yang sistemnya pilihan, Pak. Jadi hanya sekedar yang umum-umum saja gitu ya. Tapi kalau bicara soal kesiapan diri, ternyata ketika kita masuk dalam dunia pendidikan gitu ya, yang diperlukan itu bukan hanya sekedar pengetahuan kita tentang RPP, kurikulum gitu ya, tapi lebih banyak kepada
soft skill gitu Pak, tentang kita berkomunikasi dengan orang, lalu kita berargumen, berpendapat, dan kemudian memberikan ide kepada guru-guru yang lain, menyampaikan ide dan lain sebagainya. Gitu. Nah, meskipun saya nggak ngambil PK sama sekali yang pilihan, tapi cara belajar di Duta Wacana itu membangun pikiran saya tentang menjadi seorang guru. Bagaimana kemudian komunikasi Pak Oce, komunikasi dosen-dosen yang lain kepada mahasiswa, itu membuat saya harus seperti punya role model nih, menjadi seorang guru itu seperti apa. Oh, dari Pak Oce saya punya gambaran kalau menjadi seorang guru itu santai aja, tapi apa yang disampaikan materinya itu mendalam. Oh, dari dosen ini saya punya gambaran tentang seorang guru itu seperti ini. Dari ini seperti ini. Gitu. Nah, pengalaman saya selama kuliah dan memperhatikan dosen itulah yang kemudian membuat saya seperti mengcopy gitu ya, mengcopy apa yang baik dari Pak Oce dan Bapak Ibu dosen lainnya, yang kemudian itu saya bawa dengan nilai-nilai yang saya dapatkan selama pelajaran, gitu ya, bukan nilai angka Pak ya, tapi nilai-nilai karakter dan kehidupan itu, yang kemudian saya terapkan di dalam pendidikan saya selama di SMPK 7 Penabur, dan itu efektif. Kalau bicara soal administrasi, saya setuju bahwa learning by doing, gitu ya. Apalagi kemudian saya nggak pernah mendapatkan sama sekali cara buat RPP itu seperti apa, lalu kemudian cara membaca kurikulum itu bagaimana, menentukan KKM seperti apa, lalu kemudian analisis soal, buat kisi-kisi dan lain sebagainya, itu saya lakukan dan saya pelajari itu di dalam praktek saya sebagai seorang pendidik, ketika saya sudah masuk dalam sekolah. Ya. Tapi pengalaman saya dengan berkutat dengan paper yang sampai 20 lembar, lalu kemudian deadline yang harus saya kerjakan, belum lagi tugas paper ini, paper itu selama kampus, ternyata buat saya melihat RPP itu sebagai sesuatu yang biasa. Orang dulu kampus saja kita sudah pernah ngerjain sampai setebal mungkin paper dalam waktu 1 minggu gitu ya. Dan akhirnya kebiasaan itulah yang membuat saya secara pribadi itu akhirnya mampu beradaptasi dengan gaya administrasi yang ada di dalam dunia pendidikan. Dan kita bersyukur juga bahwa sama seperti kata si Adilado tadi, Pak Oce, bahwa memang sikap kritis itu dan kemauan untuk belajar ya, itu kita bersyukur bahwa itu kita dapatkan juga sih di Duta Wacana, tentang bagaimana dosen-dosen, Pak Oce dan teman-teman dosen lainnya atau Bapak Ibu dosen lainnya, itu merangsang kita untuk punya daya tarik tentang sesuatu hal yang baru. Sehingga kita nggak hanya stagnan bahwa kan gue dulu belajar teologi gitu ya, bahasa Jakartanya seperti itu Pak Oce. Kan aku dulu belajar teologi, ngapain sih aku mesti belajar administrasi dan sebagainya? Bukan seperti itu malah, tapi kita pengen tahu, oh ternyata buat kisi-kisi itu seperti ini, administrasi itu seperti ini. Dan syukurlah gitu ya, bahwa teman-teman kita yang dari Duta Wacana itu seringkali dipercayakan untuk bicara tentang pembuatan administrasi, RPP, dan lain sebagainya Pak Oce. Oke, terima kasih. Saya ingin dengar juga nih dari teman-teman lain yang juga sudah mencemplungkan diri ke dalam dunia pendidikan. Ada Dina, ada Bung Alfred, nanti juga ada Maria. Share singkat aja enggak apa-apa. Sejauh mana kesiapan dari latar belakang bukan keguruan, tapi sekarang jadi guru gitu. Apakah betul-betul disiapkan atau akhirnya harus mempersiapkan diri lebih banyak sendiri? Mari silahkan yang lain. Mau dari yang paling senior ada Pak Dwi. Pak Dwi ada. Oh, paling senior ada Pak Dwi, itu kan? Iya. Senior saya. Malam Pak Oce. Selamat malam Pak Dwi. Ini saya menyusup juga. Ini. Atau yang lain, mari silahkan. Saya menyusup di grup. Tidak apa-apa, ini terbuka bagi para guru. Ya, saya alumni guru sebenarnya. Jadi teman-teman, saya dengan Pak Oce ini pernah bikin satu grup, vokal grup waktu masih di kampus, teman-teman. Iya. Untuk sebuah penampilan, jadi saya ingat sekali dengan Pak Oce, kita nyanyi bersama. Nyanyi bersama, betul. Iya. Jadi nyanyi. Iya. Jadi pengalaman saya juga pernah sebagai guru di Penabur.
waktu itu di Bandung. Hmm. Bahkan 2 sekolah saya ampuh juga. Yang satu di Penabur Semak 3, yang satu di sekolah di punya GKI Cibunut. Ya, di agama juga, guru agama juga. Terus waktu saya ditawarin untuk jadi guru, jadi saya ditawarin, bukan saya mendaftar. Terus saya ditawarin, karena waktu itu kan saya juga baru tinggal di Bandung. Waktu saya ditawarin, saya menolak. Saya nggak mau jadi guru, saya nggak punya cita-cita jadi guru. Karena ibu saya guru dan saya punya pengalaman tidak menyenangkan dengan orang tua jadi guru. Tapi waktu itu saya sudah berkeluarga, lalu istri saya bilang, ya sudahlah bantu saja. Akhirnya begitu saya bantu, ya dapat 1 tahun berkecimpung karena kemudian saya harus ikut istri studi lanjut di di Satya Wacana. Jadi saya tinggalin. Jadi waktu jadi guru itu saya sering bersitegang dengan kepala sekolah karena format pengajaran saya itu model lapangan gitu loh. Oh. Jadi saya spontanitas saya yang ingin menciptakan gaya pengajaran yang tidak dibatasi oleh RPP itu gitu. Sehingga saya sering dipanggil oleh kepala sekolah begitu terus. Tapi saya jelaskan, Bu, bisa nggak kalau saya sedikit dibebaskan untuk urusan administrasi, tapi kalau soal laporan nanti saya akan buatkan laporan nanti terakhirnya saja gitu, karena yang saya susun rencana pembelajaran untuk anak-anak terutama kelas 1, waktu itu saya pegang 9 kelas, cukup banyak. SMP Itu atau SMA, saya, Pak Dwi? ya? SMP atau SMA? SMA. Oh, SMA. Iya, Semak 3 Penabur, Oh, Semak 3 benar. Cimahi. Iya. Itu saya melihat bahwa memang di sekolah itu untuk pelajaran agama kan sangat tidak menyenangkan gitu loh. Jadi saya memutar otak bagaimana caranya supaya anak-anak menarik dengan pelajaran teologi, pelajaran agama gitu loh. Apalagi pelajaran agama pada waktu itu untuk anak kelas 1 SMA lalu ditempatkan di jam-jam yang genting, ngantuk, iya. Mau pulang sekolah, jam-jam yang udah anak-anak sekolah itu kan berat sekali untuk memberikan materi begitu. Jadi ya saya ciptakan model-model pengajaran yang mungkin juga di lapangan, saya bawa keluar main di lapangan terus ngajar dan sebagainya, yang itu yang kemudian dilihat oleh kepala sekolah, lalu RPP-nya gimana gitu. Sampai saya dipinjemin RPP dari guru lain, nih ikutin ini gitu. Nah, itu pengalaman jadi guru, dan ya setelah itu akhirnya saya masuk ke pelayanan kembali ke jemaat dan jadi guru juga, guru sekolah minggu. Oke. Sampai sekarang. Oke. Iya, makasih. Dan ini More Aldo itu juga guru anak saya nih. Rekan pelayanan saya si Aldo juga ini. Jadi di sini juga teman-teman, Bu Bredina juga nih. Iya. Rekan pelayanan. Iya. Begitu Pak Oce. Oke, iya makasih Pak Dwi. Iya, mari Din sharing. Iya, terima kasih waktunya Pak. Kalau saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman tadi bilang mereka tidak mempersiapkan diri untuk jadi guru gitu kan, atau learning by doing gitu. Kalau saya memang justru tertarik sejak awal itu dengan PK karena dosennya duluan, Ibu Tabita. Karena banyak ya. Rumornya kan Bu Tabita ini galak sekali gitu, dan saya pengen coba segalak apa beliau gitu. Jadi saya ambil mata kuliah beliau cukup banyak gitu, termasuk juga PK di sekolah, sehingga ketika mendaftar pertama kali di Penabur saya tidak asing dengan RPP karena memang kami sudah dapat itu dulu gitu. Dan praktek di sekolah itu juga ya sama realnya ketika kami proses mendaftar micro teaching itu gitu Pak. Jadi memang sudah Bu Tabita mempersiapkan dengan amat sangat baik, dan itu sangat up to date sekali gitu buat kami gitu. Oke. Iya, lalu kalau ditanya hilang ya?
Oh, putus. Koneksinya low. Iya, koneksi. Bung Alfred. Saya rindu. Bung Alfred, share. Oh, oke, udah masuk lagi. Iya. Tadi putus kan? Tadi putus ya, Din, ya. Oke, lanjut dulu. Iya, Ya, lanjut, Din. jadi ya saya jadi rindu dengan mereka gitu Pak ketika saya tidak masuk gitu. Dan ternyata wajah-wajah mereka inilah yang saya rindukan. Itu yang membuat sampai dengan hari ini saya tetap bertahan dengan profesi ini. PG soalnya. Oke. Dina juga di Tangerang sama dengan Adi? Tidak. Enggak, saya di Jakarta Timur, Pak. Oh, di Jakarta Timur. Ya. Oke. Iya, SMA Penabur Jakarta Timur. SMAK 7. SMAK 7 Penabur Jakarta Iya. Timur. Oke, makasih Din. Iya, Bung Alfred. Iya. Ya, selamat malam Bung. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Alfred. Ini saya Malam, Pak. reuni dengan Bung Oce karena saya mahasiswa pertama yang dibimbing Bung Oce. Wah. Ya, pendeta, tapi kemudian karena statusnya menjadi pendeta dijerumuskan jadi guru juga gitu oleh majelis jemaat itu. Jadi ditabiskan jadi pendeta 2006, lalu 2007 disuruh jadi guru gitu, guru agama. Jadi memang sama sekali tidak ada persiapan, tetapi ada beberapa hal menarik yang memang saya coba terapkan. Tadi ada beberapa yang share juga, misalnya metode mengajar. Saya coba untuk memang berbeda dengan teman-teman guru yang lain itu. Jadi tidak harus di dalam ruangan. Saya bawa anak-anak belajar di lingkungan sekolah, di halaman atau di dekat kantin. Jadi model-model begitu rupanya menjadi bahan tertawaan teman-teman guru yang lain gitu. jadi dianggap aneh gitu, ini kok anak-anak kok nggak di dalam kelas, kenapa dibawa keluar gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang memang bisa saya terapkan di sana, itu memang berbeda dan memberi nilai tambah juga sebetulnya bagi teman-teman yang lain, walaupun mereka menganggap itu lucu gitu. Biasanya di dalam ruangan kok kemudian di luar ruangan itu. Nah, yang menarik adalah kemudian saya terus diberikan satu mapel etika, tapi mereka minta saya untuk khusus ngajar pokoknya masuk mapelnya namanya etika, tapi harus agama Kristen yang diajarkan. Nah, padahal sekolah kami itu ada banyak siswa yang beragama Hindu, Buddha, Islam itu. Nah, saya sempat menolak itu. Dan saya mapelnya etika, tapi saya akan bicara soal bagaimana kehidupan bersama gitu. Nah, itu berjalan sehingga karena saya melihat saya ini jangan-jangan saya dijerumuskan untuk kemudian menjadikan sekolah ini sebagai ladang PI dan mengkristenkan siswa-siswa di situ gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya hanya mau menerapkan, memberikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai kekristenan ke mereka. Pilihan menjadi Kristen itu biarlah itu urusan mereka gitu. Nah, sepertinya saya agak mau jerumuskan ke situ gitu. Tapi saya berusaha untuk bertahan dan saya tetap mempertahankan itu. Ketika 2015 saya diangkat jadi kepala sekolah, saya mencoba membuat kebijakan-kebijakan, Bung Oce. Iya. Jadi misalnya upacara bendera, upacara hari Senin, itu kan kalau sekolah Kristen, mesti doa menurut keyakinan Kristen. Iya. Nah, ini saya rubah gitu, saya buat kebijakan baru. Kalau pembina upacaranya gurunya agama Hindu, berikan kesempatan supaya siswa yang beragama Hindu itu berdoa menurut keyakinan agama Hindu dan yang lain menyesuaikan itu. Nah, itu beberapa kebijakan yang berhasil saya coba terapkan agar
menanamkan nilai-nilai kebersamaan, pluralitas di tengah-tengah anak-anak yang masih sangat muda. Bisa kita ya kalau mau kasarnya doktrinisasi, mendoktrin mereka untuk menerima perbedaan itu. Nah, itu beberapa hal yang saya coba lakukan itu. Oke, iya. Saya coba melihat itu, oh ini kayaknya terobosan baru nih. Ini Bung, Oke. terima kasih Bung. Iya, makasih Bung Alfred. Iya, mari generasi-generasi penerus. Maria mau share dikit, walaupun belum lama berkecimpung, ada yang mau di-share? Kalau saya mungkin cita-cita dari masih kecil sebenarnya jadi guru, tapi terlupakan karena lebih tertarik dengan dunia bisnis awalnya. Tapi kok nggak tahu kenapa di akhir-akhir masa SMA tertarik dengan teologi. Akhirnya pilih masuk teologi, tapi tetap terbuka gitu, mau entah jadi pendeta, entah jadi guru, entah jadi apapun, ya udahlah teologi aja, entah mau jadi apa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, sempat masuk juga di YMCA, banyak pengalaman di sekolah, ternyata jadi tertarik gitu, oh ternyata dunia sekolah menarik. Terus masuklah di skripsi, lebih mendalami juga soal pendidikan. Akhirnya sempat berproses juga di Salam, di Sanggar Anak Alam di Jogja, walaupun nggak sampai 1 semester, baru ke Surabaya. Oke. Iya, ada lagi yang lain? Rini mau share. Rini aktivitasnya? Saya satu yayasan dengan Maria, Pak. Oh iya, oke. Gimana? Saya tidak sempat menjumpai Kak Via sepertinya ya. Iya. Sepertinya Kak Via pindah Ketemunya sama Pak Christian ya, Pak masih ketemu. Iya, Ganda. Iya. Ya, rumit Pak. Gimana? Ya. Merasa tersesat juga atau terjerumus atau bagaimana? Ya, mungkin salah satu umat GKJ yang agak tersesat, Pak. Gitu. Tapi sejauh ini ya berusaha untuk menikmati, Pak. Saat ini ya mungkin sedang dalam masa-masa memikirkan kira-kira bagaimana ya, apakah saya benar-benar menjadi seorang guru atau ya masih bergumul, Pak, saat ini, Pak. Oke. Gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang hangat ini, kan? Bagaimana menjadi guru di tengah-tengah masa yang tidak pernah dibayangkan seperti ini, kan? Sudah jadi gurunya, ya akhirnya harus mempersiapkan diri dengan baik, tahu-tahu diperhadapkan dengan situasi pandemi seperti saat ini, kan? Nah, pertanyaan saya, bagaimana teman-teman mempersiapkan diri untuk menjadi guru di tengah-tengah masa pandemi dengan harus sekolah online seperti ini, itu belajar dari rumah. Via, mari mulai share. Guru di tengah pandemi ya. Ini masa-masa yang mengagetkan kita semua ya pastinya ya. Kebiasaannya jadi berubah banget. Nah, awal-awal pandemi sih enak, Pak. Karena nggak ada tuntutan ngajar online di awal pandemi ya, di awal PSBB. Wah, yang biasanya berangkat jam 6 kurang 15 sudah berangkat, sudah menuju ke sekolah, ya jam setengah libur panjang ya, walaupun adalah administrasi dikit-dikit jurnal segala macam, ngumpulin materi, berikan materi kepada siswa lewat Google Classroom ya, misalnya seperti itu. Awalnya sempat, wah enak nih, tapi ternyata lama pandeminya, nggak kunjung selesai ya. Setelah nggak kunjung selesai, mulai banyak
tuntutan-tuntutan. Khususnya di sekolah banyak tuntutan ya, yang tadinya nggak mesti ngajar lewat Zoom, akhirnya dijadwalin di Zoom mungkin 1 minggu paling enggak masuk satu kelas di tiap level yang diajar. Kebetulan saya SD ngajar kelas 3, 4, 5. Waktu itu saya disampaikan paling enggak di tiap jenjang itu 1 minggu sekali masuk gitu. Lama-kelamaan setelah itu kan waktu PSBB awal ya Pak, itu kan Iya. itu kan dulu posisinya kita itu udah di akhir-akhir semester, bukan benar-benar di pertengahan, tapi sudah menuju akhir. Jadi memang sekolah nggak siap. Jadi jujur sekolah dari penabur sendiri juga nggak siap. Jadi banyak hal-hal yang berubah-berubah, pengambilan keputusan yang masih belum matang karena memang nggak ada yang siap dengan itu. Tapi setelah semester yang baru itu udah mulai lebih dipersiapkan. Nah ternyata jam mengajar yang full harus semuanya masuk di semua kelas yang diajar. Saya mengajar 15 kelas. Jadi selama 1 minggu itu 15 saya ajar ya. Nah awal awalnya ketika Zoom punggung saya sakit, sampai kelamaan juga sakit. Nah, terus saya dulu jarang pakai kacamata, sampai akhirnya Itu Pak dari jam dokter berapa pakai sampai jam berapa, kacamata. Via? Ya, Dari jam itu berapa dari jam 7 sampai 12.10. Itu Beberapa hari Zoom ini terus juga ya? iya betul Pak, full terus nonstop. Cuman istirahat 20 menit kali 2 kali. Padahal kalau di kantoran kan biasanya 1 jam lah ya istirahat, ini istirahatnya jadi 20 menit kali 2, jadi cuma 40 menit. Makan kadang jam 3 sore baru makan ya, karena setelah kita Zoom 12.10 itu masih harus nyelesain administrasi yang berbagai macam lagi, masih ada webinar-webinar lagi, biasanya jam 3 baru bisa makan. Kalau di sekolah kan biasanya ada kantin, Pak. Pagi-pagi langsung Iya. dari kantin, cicil makan. Ini karena, di rumah ya, sedangkan agak horor juga kalau beli makanan terus, ya seperti itu. Jadi kadang tuh makannya tuh juga sampai sore kayak gitu. Nah, beberapa hari yang lalu sempat vertigo, sampai vertigo, padahal sebelumnya nggak pernah vertigo. Mungkin karena saking ini ya, dengan PJJ ini, nah dan tantangannya tapi itu semua ya bisalah terlewati. Selain itu tantangan pertama pasti karena kesiapan kita yang biasanya tatap muka langsung, ada respon, ada feedback yang baik dari murid ketika berjumpa langsung kan kita saling menularkan emosi kita. Kalau kita lelah melihat wajah-wajah polos mereka, kelakuan mereka yang kayak tanda kutip "belatung nangka" ya kalau anak-anak, belatung nangka yang gitulah ya. Nah, tapi itu juga kan sebenarnya membawa kegembiraan. Mereka yang bikin kesel, tapi mereka juga yang bikin kita tertawa. Sedangkan kalau di Zoom ini mungkin harus lebih banyak sabar. Kameranya kadang nggak dinyalain terus, kadang kamera nyalain, dipanggil-panggil nggak nyahut, nggak ada orangnya. Kita juga nggak tahu ini anak ini ngerti apa enggak, kadang udah selesai, ya lupa begitu saja. Ya kita aja orang gede kadang kalau webinar kayak capek gitu ya ngeliatinnya, apalagi, anak-anak. Tantangannya banyak ya, mempersiapkan pembelajaran yang tadinya kita bisa, membuat berbagai aktivitas di kelas, sekarang terbatas banget. Di Zoom apa sih yang bisa dimanfaatkan? Ya memang sekarang udah banyak fitur-fitur, tapi tetap itu sangat membutuhkan, kemauan besar ya, kita sangat didorong kemauan besar untuk mau belajar berbagai hal dan bagaimana untuk membuat itu menarik. Itu yang saya rasakan Pak tantangannya, belum lagi di Zoom ini kan anak SD itu mungkin beda nanti pengalamannya dengan, Adi ataupun Bang Aldo ya yang di SMA. Anak SD ini semuanya harus dikontrol sama orang tua. Yang biasa di sekolah, guru bisa langsung datangin anak, "Kamu nggak ngerti gini gini, ada tugas ini nih," bisa diingetin langsung, "Kok belum dikerjain tugasnya? Ayo kerjain sekarang, bahannya ada." Bisa kita langsung mintain pada saat itu juga. Tapi karena di rumah, semuanya harus melalui orang tua. Ketika kita mengajar, Yang ternyata sekolah orang orang tua tuanya ya. ada di sampingnya. Jadi secara nggak langsung, orang tuanya ikut belajar dan ternyata ini, cukup merepotkan juga jujur ya, saya sebagai guru merasa merepotkan karena ini tuh bekal yang harusnya diberikan kepada anak bukan kepada orang tua. Tetapi karena, kita nggak bisa ngontrol mereka di rumah bagaimana, jadi kita memang sangat membutuhkan banyak pertolongan orang tua, jadi harus banyak-banyak sabar. Itu pengalaman dari saya, Pak. Ada video enggak? Video yang dibuat misalnya lalu
dikirimi ke anak, lalu anak Ya. belajar dari video gitu? Ya, kebetulan kami di Penabur memang ada program ya Pak ya, dari jenjang, setiap guru membuat video dan video itu semua di-share nanti Sinkronus. kepada siswa dalam pembelajaran. Seperti Oke, itu Pak. iya. Makasih Via. Aldo, Sama-sama Pak. Iya. Ya, Anak SMP nih, anak SMP. sebenarnya sih PJJ itu adalah impian saya sih Pak dulu Pak sebenarnya. Jadi saya pengen punya, karena ada bayangan gitu, gimana ya rasanya kalau misalkan kita ngajar tapi melalui media online. Dan benar kedapatan tuh waktu awal-awal tahun kemarin gitu kan, bahwa wih ini saatnya saya menjalani apa yang saya impikan selama ini gitu, mengajar tanpa harus bertemu secara langsung. Iya. Memang awalnya itu seneng gitu, seperti tapi benar seneng gitu, karena kita hanya sekedar nyampein materi PowerPoint, kasih caption apa, lalu Iya. kemudian anak mengerjakan tugas gitu ya. Lama-lama mumet ya. Lama-lama mumet juga, wah benar. Tapi kemudian saya berkreasi juga tuh Pak pas di awal-awal PJJ gitu kan. Saya coba untuk buat podcast supaya anak-anak itu juga sambil baca slide PowerPoint-nya mereka juga bisa dengar podcast saya gitu. Terus akhirnya semakin kemari pas pertengahan pas akhir-akhir dari tahun ajaran itu sempat enak karena seminggu hanya masuk sekali gitu ya. Tapi kemudian ketika masuk tahun ajaran yang baru, nah disitulah mulai muncul masalah Pak Oce. Kenapa? Karena memang kalau kita bilang jam PJJ kan hanya sekedar sampai jam 1 siang kalau SMP, dari jam 7 sampai jam 1 siang. Tapi masalahnya adalah jam kerja kita tidak sampai jam 1 siang. Kadang setelah jam 1 ada rapat sampai jam 3, kadang bahkan sampai malam dan lain sebagainya. Betul. Dan akhirnya berkutat dengan waktu yang selama PJJ ini guru akhirnya harus fleksibel gitu ya. Jenuh itu pada akhirnya datang juga Pak. Bukan hanya sekedar karena kita ngelihat laptop selama beberapa jam, tapi karena kita nggak bisa keluar rumah juga kan, pada akhirnya kita nggak punya hiburan apa-apa nih. Hanya dari waktu ke waktu, dari laptop ke handphone, handphone ke laptop, laptop ke handphone, handphone ke laptop, gitu hiburan kita. Nah pada akhirnya sempat minggu lalu tuh saya masih mengalami yang namanya kejenuhan tingkat tinggi gitu, emosi mulai labil, lalu kemudian ketika pada saat renungan pagi, karena kita biasanya ada renungan pagi, walaupun sekarang juga PJJ ini tetap ada renungan pagi, mulai bolong-bolong hadir renungan pagi gitu ya. Karena kembali lagi bahwa fleksibilitas waktu itu pada akhirnya membuat kita capek secara pikiran dan perasaan juga gitu. Karena yang dibahas bukan hanya sekedar bagaimana cara mengajar kita, tapi juga event-event yang ada di sekolah gitu. Dan itu juga menguras pikiran kita untuk kasih ide-ide baru, lalu kemudian melakukan beberapa skill yang sebelumnya nggak ada gitu ya. Dan mau nggak mau, suka atau nggak suka, selain belajar buat podcast, kita juga sebagai guru agama harus belajar cara ngedit video seperti apa, lalu kemudian cara buat video yang menarik untuk media pelajaran seperti apa. Skill-skill itu yang mau tidak mau atau suka tidak suka, ya pada akhirnya menguras tenaga dan pikiran kita juga selama masa PJJ ini. Tapi untungnya ketika dalam pelaksanaan PJJ gitu ya, pada di tahun ajaran yang baru ini, memang setiap kelas itu diberikan link Zoom-nya masing-masing, sehingga guru sama seperti tidak PJJ, maksudnya sama seperti kelas offline, kita masuk ke kelas-kelas mereka masing-masing, cuma bedanya sekarang kita masuk ke Zoom-nya mereka masing-masing, sesuai dengan jadwal kita gitu ya. Dan memang untuk mencegah supaya anak itu tidak matiin kamera atau kemudian dia tidak mencoba seperti tadi Pandu yang sebelum kita mulai dia mencoba untuk cheating dengan gurunya gitu ya. Saya buat kesepakatan di awal pelajaran semacam ada kontrak kerja gitu ya. Bagaimana kemudian selama PJJ ke depan ini apa yang harus dilakukan, apa yang mereka boleh dapatkan haknya sebagai seorang murid selama PJJ, apa yang kemudian harus jadi konsekuensi kalau mereka kemudian berbuat curang gitu ya, cheating seperti matikan kamera atau kemudian mereka pakai foto mereka tapi sebenarnya kameranya dimatiin gitu ya. Pada akhirnya anak mengerti kok gitu, mengerti maksudnya memahami bahwa
kesepakatan yang dibuat itu ternyata untuk juga mengajarkan mereka tentang bahwa PJJ ini bukan hanya sekedar saya menyampaikan materi sama kalian, tapi juga membentuk karakter mereka untuk tetap bisa respect sama orang lain, meskipun kita nggak ketemu secara fisik gitu ya. Dan memang beberapa kali ada anak yang dia matiin kamera, matiin audio, lalu kemudian saya panggil berulang-ulang kali tidak nyaut, lalu kemudian ya konsekuensinya adalah ya saya remove pada waktu itu. Terus kemudian ketika saya remove, saya harus ngubungin wali kelasnya untuk kemudian buka kembali Zoom-nya. Gitu ya. Dan benar saja, saya tanya dari wali kelasnya, kenapa anak itu tidak nyaut? Karena dia tidur. Kenapa dia tidur? Karena dia semalaman nonton drama Korea katanya. Waduh. Nah, itu tantangan buat kita juga. Apalagi kemudian dalam tugas sebagai guru agama di Penabur, salah satunya adalah pastoral. Dan itu memang jadi tantangan kita juga sih, Pak Oce, bahwa kita juga harus melaksanakan tugas pastoral itu di luar dari jam pelajaran. Kalau zaman offline dulu kan enak, tinggal anak dengan surat pastoral dari guru agama, masuk ke ruang BK atau ke ruang pastoral, kita bicara pastoral. Tapi kalau ini kan mengganggu yang namanya pelajaran anak, sudah pasti harus dilakukan jam pastoral itu di luar dari jam pelajaran yang sudah ada. Kenapa? Untuk menghindari komplain dari orang tua, apalagi kemudian anak yang bermasalah dalam materi juga adalah bagian yang kita pastoralin, gitu. Supaya tidak mengganggu ya kita harus cari waktu. Gitu. Nah untuk menentukan juga problem, belum lagi kemudian saya harus kontak wali kelasnya, lalu kemudian kontak orang tuanya, jam berapa yang kosong, hari apa saja yang kosong. Ternyata bahwa selama PJJ ini anak ternyata juga les juga, dan itu yang jadi tantangan untuk pelajaran agama yang saya ampu selama ini selama masa pandemi PJJ, Pak Oce. Jadi seperti itu, Pak Oce. Oke, iya, makasih Aldo. Adi, mari Di. Iya. Saya yang tadi teman-teman sudah katakan memang sekolah, saya kira dialami oleh pendeta, pelayan, mungkin Pak Oce juga ya, tidak ada yang siap dengan pandemi. Ya. Tetapi saya ingat, ini saya sedikit memberikan bocoran atau rahasia ya. Kebetulan saya cukup confident ketika sekolah kita itu memutuskan untuk melakukan PJJ. Kenapa begitu? Saya ingat sekali itu akhir tahun 2018 sampai awal tahun 2019 kami sudah berbicara mengenai pendidikan 4.0. Itu saya ingat sekali kita sudah bicara soal macam-macam tentang pendidikan 4.0 dan dengan pemikiran bahwa itu akan diterapkan di tahun 2020. Ternyata tanpa sosialisasi, Pak Oce. Tetapi tanpa sosialisasi sudah harus dilakukan ya 2020. Jadi ketika ada pandemi, yang pertama saya lihat bahwa oke, pendidikan 4.0 yang sudah kita bicarakan dari akhir tahun 2018 itu sudah dan sedang dijalankan oleh sekolah, bahkan semua orang saat ini. Awalnya memang saya juga sangat optimis karena sebelum itu juga saya sudah menerapkan yang namanya electronic class. Saya ingat banget dulu di Duta Wacana kita punya ikhlas ya Pak ya. Iya, ikhlas itu tapi ya ikhlasnya itu cuma satu orang atau 1-2 dosen aja gitu ya, nggak semua. Tapi mungkin kalau sekarang saya kira semua pasti pakai ya Pak ya. Dan juga pada akhirnya waktu masuk pertama ke kuliah saya kerja sekolah, saya lalu membuat electronic class. Itu sudah dari 4 tahun yang lalu. Dan pada akhirnya ketika begitu PJJ sudah langsung, ya udah otomatis semua sudah berjalan seperti biasa, saya tidak terlalu ini. Tetapi ternyata ya terlalu besar ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Kenapa? Karena kita saya cukup kan satu aja misalnya burnout Pak Oce ya, kita mengalami yang namanya burnout, capek banget ngelihat laptop itu kayak kita mau disuruh ngangkat beras 50 kilo gitu ya, kayak padahal cuma laptop ya, kayak aduh gitu ya, harus ngadap laptop. Itu yang bikin kita lalu capek, burnout ketika harus menghadapi. Tapi ya mau tidak mau, semua orang menghadapi itu, maka kita harus survive dan melakukan yang terbaik. Kreativitas kita
benar diuji ya. Saya ingat banget dulu kita kelas PK metode, saya dulu ambil PK metode sama Bu Tabita, itu juga kita belajar membuat metode-metode belajar yang menarik, termasuk dengan membuat video. Kita buat asinkronus yang harus di-share kepada anak-anak didik sebelum pelajaran. Dan itu sangat menyita waktu, tetapi saya bersyukur karena sekarang makin lama semakin mendukung ya. Jadi ya kita nggak punya pilihan untuk apa istilahnya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk tidak ikutan lari dengan perubahan yang sedang berlari ini juga. Walaupun memang kalau saya lihat sih banyak juga orang yang lebih hebat dan pasti banyak banget yang sudah tidak update ini berusaha untuk update semampu kita gitu ya. Itu sih Pak. Oke. Iya. Pandu masih online dah ya? Pandu masih online? Oh sudah enggak. Oh mau minta cerita pengalamannya. Oke. Ya mari mungkin yang lain. Din. Dina. Yap. Bisa cerita pengalamannya? Iya, kalau pengalaman saya juga hampir sama dengan teman-teman yang lain gitu ya, kejenuhan melihat laptop gitu, tapi bersyukur juga ketika kemarin PPG itu kami bertemu dengan 504 orang guru agama dari seluruh Indonesia, dan 3 bulan di sana dengan gempa itu sangat membuat kami menjadi akrab. Jadi sampai dengan hari ini kami masih tetap terhubung dan kami punya komunitas peduli guru PAK gitu, yang dimana itu juga disupport dari IAKN Ambon. IAKN juga memfasilitasi banyak sekali webinar-webinar tentang aplikasi dan untuk meningkatkan kreativitas kita dalam mengajar Pak, khususnya untuk media-media yang kita pakai gitu. Dan sampai hari ini itu sangat membantu Pak, sehingga banyak sekali asinkronus yang bisa kita buat dan ide-ide kreatif yang bisa kita buat gitu, sehingga anak-anak juga tidak tidak jenuh dengan hanya membaca e-book dan atau diskusi gitu. Itu saja Pak dari saya tambahannya. Oke, makasih Din. Iya. Nah, saya ingin dengar sharing Pandu. Pandu buka videomu Pan. Nah, ini kita dengar pengalaman anak sekolah. Ayo Pan, buka. Mau tanya. Iya. Bagaimana pengalaman Pandu belajar online? Nggak seru. Nggak seru? Nggak. Kenapa nggak seru? Nggak bisa main sama teman. Nggak bisa main sama teman. Apa yang dipelajari Pandu setiap hari? Pelajaran. Apa aja? PPKN, IPS, bahasa Inggris, agama. Nah, tapi yang Papa mau tanya bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara belajarnya? Lewat website. Lewat website. Terus apa yang dilakukan? Membuka website. Terus membuka website, terus dikerjakan soal-soalnya. Dikerjakan soal-soalnya, modulnya dipelajari nggak? Ya. Modulnya dipelajari dari mana? Dari websitenya juga. Oh, modulnya ada di website, terus dipelajari. Terus ada yang menarik nggak dari belajar online-nya itu? Nggak ada. Nggak ada yang menarik. Kenapa nggak ada yang menarik? Nggak bisa ketemu teman. Oh, nggak bisa ketemu teman. Pokoknya ketemu teman itu paling menarik. Tapi kan ada Zoom. Iya. Ya? Iya. Kalau Zoom bagaimana Zoom? Seru. Kenapa Zoom seru? Bisa ketemu teman. Oh, Zoom itu seru karena bisa ketemu teman. Oke, terima kasih Pandu. Iya. Ya, ini sharing jujur anak. Bahwa ternyata yang dirindukan mereka itu memang kontak langsung, bertemu langsung dengan teman-teman, bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalau begitu, lalu bagaimana dengan teman-teman yang harus mengajar? Apakah ada dukungan juga dari lembaga terkait dengan bagaimana mendukung proses
belajar mengajar di tengah-tengah pandemi ini? Mungkin mulai dari ya Bung Alfred yang paling jauh di sana itu. Bung Alfred mungkin bisa share bagaimana Bung ini nih. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman guru ini memang mempersiapkan mereka untuk belajar beberapa aplikasi yang bisa membantu metode pembelajaran itu. Jadi tidak hanya ngirim tugas, tapi ada beberapa aplikasi memang yang dipakai untuk semacam variasi lah. Jadi anak-anak tidak jenuh juga gitu. Nah, persoalannya kan teman-teman guru kan tidak selalu paham soal IT ini. Jadi ya harus belajar dulu. Nah, kebetulan kami bermitra dengan Penabur Tanjung Karang. Jadi ada beberapa pelatihan kami dihadirkan, teman-teman guru dihadirkan untuk memperlengkapi diri gitu. Selain itu juga difasilitasi pulsa dari sekolah. Kebetulan beberapa hari terakhir ini kan sudah dapat pulsa dari pemerintah. Nah itu membantu untuk bisa menggunakan 19 aplikasi yang dipakai dalam proses pembelajaran itu. Itu yang bisa dilakukan sampai hari ini. Tapi memang kendalanya ya guru-guru itu. Guru-guru kan tidak semua punya kemampuan IT gitu. Itu yang repotnya minta ampun itu. Iya. Lalu kendala yang berikut kan soal PJJ ini kan kedekatan emosional kita dengan siswa sangat-sangat minim itu. Misalnya langkah pastoral yang harus dilakukan itu sama sekali nggak jalan itu. Sama sekali nggak jalan. Jadi anak liar begitu saja, guru juga ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Itu yang terjadi, Bung Oce. Iya, oke, terima kasih, Bung Alfred. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tahu juga yang tadi saya tanya dukungan dari lembaga, dukungan dari institusi. Nah, ada sebuah sekolah yang saya coba perhatikan yang memang mereka betul-betul memanfaatkan aplikasi yang ada di internet, gitu kan, untuk mengirim tugas-tugas kepada anak-anak. Lalu anak-anak bukan hanya tugas, tapi modul-modul yang anak-anak bisa pelajari langsung lewat internet seperti Pandu tadi cerita. Lalu mereka juga secara kreatif melakukan rekaman-rekaman video untuk pelajaran-pelajaran terkait, lalu nanti dikirim ke anak-anak ya, dimuat atau katakanlah diunggah di YouTube misalnya di channel YouTube-nya sekolah, lalu kemudian anak membuka channel YouTube dan anak bisa sambil santai nonton YouTube, belajar dari pelajaran yang ada, tapi lalu memang sekolah yang mengkoordinasi hal itu, gitu kan. Jadi kapan harus syuting, kapan harus membuat video pelajaran, kapan harus mengisi bagian-bagian yang memang harus dilakukan, sehingga memang lalu banyak aktivitas yang dilakukan dan saya melihat bahwa akhirnya guru itu memang harus ditantang untuk atau katakanlah harus belajar juga untuk mengembangkan diri dalam rangka menghadapi situasi ini. Jadi yang sebelumnya tidak punya kebiasaan seperti itu, ya sekarang punya kebiasaan seperti itu. Sampai sekarang istilahnya kalau dulu ke kelas, ada yang mengatakan sekarang ke studio buat rekam video, rekam pelajaran. Nah, bagaimana dengan teman-teman ini? Terutama yang muda-muda nih, kan katanya yang muda-muda ini dunianya kan dunia ya katakanlah informasi digital dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman ini? Saya dengar dari Maria dulu misalnya. Mari Maria. Iya Pak, mirip-mirip seperti yang dibilang Pak Oce tadi, emang ada bagian-bagian kita upload di YouTube, apalagi kayak kalau ibadah-ibadah, renungan awal minggu, khususnya yang saya handle ya Pak, yang kayak ibadah, renungan awal minggu gitu. Dan sebenarnya ada enaknya juga sih Pak jadi kaum milenial, kita kan belajar cepat, tapi sisi lain yang kurang menyenangkan mungkin akan dilimpahkan ke kita gitu loh Pak. Jadi agak lelah. Gitu. Oh, jadi karena tanggung jawab itu diberikan lebih banyak ke
kepada yang kelompok-kelompok milenial itu ya. Iya, akhirnya kalimat-kalimat yang muda yang berkarya kayak bikin sensi aja kalau Yang muda yang berkarya dan yang muda yang buat semua karya gitu ya. Betul sekali. Ya. Oke, tapi kalau pelajaran-pelajaran bagaimana? Apakah ada video-video yang dibuat yang lalu kemudian di-share dengan apa anak-anak kayak gitu atau bagaimana Maria? kalau saya sendiri ini lebih banyak Zoom ya Pak, karena selalu tatap muka. Saya buat video kalau saya halangan mengajar. Kayak disuruh ikut apa, di situ baru saya buat video untuk diputar di jam mengajarnya saya. Oke. Kalau video-video lain sebatas ibadah-ibadah. Oke. Rini. Gimana Rin? Ya mirip Pak dengan Maria. Ya seperti kalau orang Jawa iki opo meneh toh gitu yang kemarin rasanya kok belum menguasai sudah ganti ke model yang baru. Kemudian ya mau tidak mau dituntut untuk menguasai IT, Pak. Bikin video yang tadinya ini bagaimana ini gimana caranya ya. Kadang sampai nggak tidur. Dikejar-kejar waktu. Kejar-kejar ayo segera begitu, Pak. Suka dukanya ya sama seperti Maria lah Pak, mirip. Oke, iya. Adi, pertanyaan saya, lalu apa dukungan institusinya sejauh mana untuk katakanlah pengembangan kemampuan, pengembangan skill di tengah-tengah masa pandemi ini untuk menjadi guru yang bisa mengajar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga pendidikan, bagaimana Adi? Ya, kalau dari institusi sekolah saya, memang saya lihat semua berusaha untuk punya, kalau istilahnya kesehatan rapid test ini kayak rapid apa ini? Pelatihan rapid. Jadi cepat. Rapid training ya. Cepat tahu ini gitu ya. Karena memang semua harus cepat gitu ya. Bahkan saya ingat banget itu momen libur yang harusnya kita libur 2 minggu. Itu tidak libur ya kan, ada webinar kita ikuti pelatihan dan tugas-tugas yang banyak, dan saya kira memang ya kita juga tidak punya pilihan Pak karena sebentar lagi tahun ajaran baru dan ya harus gitu, jadi nggak ada pilihan untuk harus belajar. Jadi memang sekolah memang memfasilitasi untuk belajar, tinggal tapi ya kita juga exhausted sebenarnya Pak ya, capek karena kayak aduh ini kok banyak banget ya gitu hal yang baru ya kan. Jadi kalau mau ditanya memfasilitasi sangat iya Pak, ada fasilitasi pelatihan rapid training tadi ya Pak ya. Tetapi saya tertarik Pak untuk bicara soal oke, kita ngasih video, ngasih banyak hal gitu ya ke anak-anak gitu ya. Tetapi yang saya renungkan sekarang ini ya sudah berjalan PJJ cukup lama, sudah mau akhir semester ini, saya melihat bahwa teknologi itu tidak dapat menggantikan yang namanya kepedulian dan kasih serta perhatian yang diberikan oleh guru. Secanggih apapun video kita, secanggih apapun presentasi kita ketika kita sampaikan itu, tetapi tidak disampaikan dengan kasih, tidak disampaikan dengan perhatian, itu kayak lewat begitu aja gitu ya. Saya ya itu benar, karena seperti yang tadi dikatakan Pak Alfred tuh kayak hubungan kita secara emosional dengan siswa itu hampir susah banget ya Pak ya, karena gara-gara kita menggunakan teknologi. Saya lihat ini berbeda banget Pak. Kenapa? Karena saya kebetulan mengajar yang kelas 10, 11, dan 12 ya. Jadi yang kelas 10 kan orang-orang baru Pak. Kami belum pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah berdinamika sama sekali. Sedangkan kelas 11 dan 12 itu sudah tahu saya dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi kita sudah berdinamika di kelas, sudah tahu model ini seperti apa, udah bisa ketawa-ketawa dan sebagainya. Dan kemudian kelas Zoom kita, feel-nya itu beda banget Pak dengan ketika saya mengajar kelas 10
dengan saya mau di kelas 11 dan 12. Kenapa? Karena kita tidak pernah ketemu sebelumnya kelas 10. Dingin sekali Pak, walaupun saya udah berusaha secair mungkin gitu ya, tetapi ya seperti itu yang terjadi. Kalau mungkin kelas 11 kalau kata Aldo bilang kalau ada peraturan-peraturan yang keras gitu ya maksudnya bisa di ini bisa. Bahkan kalau SMA Pak, ya ini waktunya, ya Bapak mungkin tahu ya, mulai rebel gitu ya, memberontak ya kan. Nah, kalau kelas, jadi kayak agak berbeda gitu ya, dapat yang aku tangkap dan aku rasakan di kelas 10. Tetapi kalau kelas 11 Pak, sama kelas 12, wah itu kita bisa, kayaknya waktu ini kurang gitu ya untuk bicara, walaupun lewat Zoom. Ya, jadi menurut saya begini, kita memang teknologi kita buat, video kita buat sebagus mungkin, kita punya fasilitas Zoom gitu, tapi memang teknologi tidak bisa menggantikan yang namanya affection yang diberikan oleh pendidik Pak ya. Kalau saya boleh tambahkan sedikit Pak, sebelum ini tuh saya ikut seminar gitu ya, di situ dikatakan sekitar nanti ya 65% dari anak kita yang saat ini sedang sekolah SD itu akan bekerja di lapangan pekerjaan saat ini belum tercipta. Ya. Dan juga itu berarti kalau ada 65% yang bekerja di lapangan pekerjaan yang belum tercipta, maka akan ada lapangan-lapangan pekerja lain yang hilang. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah guru dan pembimbing rohani itu adalah pekerjaan yang quote and quote tidak terganggu atau maksudnya tidak mungkin hilang karena ketika teknologi ini sudah menginvasi, wah kata-katanya kebanyakan nonton film sci-fi Pak. Ya, ketika teknologi sudah menguasai dunia ini ya, human touch itu sangat dibutuhkan. Ya, dan saya lihat sekarang seperti itu Pak. Makanya kita sebagai guru-guru PAK dan juga saya kira pendeta juga demikian, sangat perlu consider dengan hal ini bahwa teknologi tidak akan bisa menggantikan. Itu dari saya Pak. Oke, makasih. Aldo, bagaimana Do? Dukungan dari lembaga, dari sekolah untuk betul-betul bisa lalu memenuhi harapan yang ada. Kalau dukungan dari lembaga seperti yang dikatakan sama Adi tadi, kita disiapin satu kelas itu satu Zoom secara sendiri. Jadi kita setiap hari itu wajib yang namanya tatap muka, Pak. Tapi lalu kemudian di jenjang SMP juga ada beberapa keputusan yang akhirnya memudahkan guru dan juga memudahkan anak. Salah satunya adalah dalam pengerjaan tugas. Jadi setiap mata pelajaran itu hanya diperbolehkan untuk memberi tugas itu sebanyak 2 kali tugas rumah satu mata pelajaran. Jadi untuk mengurangi rasa stres anak terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Setiap hari hanya 2 tugas? Enggak, satu semester Pak, sorry. Oh, oke. Satu semester hanya 2 tugas, dan kalau ulangan sih setiap harinya itu hanya maksimal 2 kali ulangan mata pelajaran, jadi nggak boleh lebih dari itu. Itu memang udah sebelum PJJ juga seperti itu. Cuma masalahnya kalau tugas itu juga hanya hanya 2 kali tugas dalam satu semester. Lalu kemudian kalau misalkan pengambilan nilai keterampilan itu hanya, kalau saya nggak salah itu diatur sedemikian rupa oleh jenjang supaya tidak membuat anak itu semakin stres, gitu Pak. Dan kemudian selain itu juga fasilitas yang diberikan juga kalau masalah tadi ada juga bantuan, ya kita juga mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, dan juga dulu sebelum PJJ juga ada bantuan dari institusi juga berupa kuota. Terus kemudian selain itu penunjang yang lainnya adalah kita juga difasilitasi peminjaman laptop dari sekolah ketika kita mengatakan bahwa laptop itu tidak support dan lain sebagainya, itu juga difasilitasi. Tapi saya setuju dengan pendapatnya Adi bahwa segala fasilitas itu memang tidak dapat menggantikan human touch tadi ya, bersentuhan secara langsung. Dan saya juga agak miris sih ketika ada sekolah-sekolah yang hanya sekedar
memberikan tugas, lalu kemudian tidak ada penjelasan sama sekali, lalu kemudian hanya sekedar kasih tugas kumpulin gitu. Karena memang anak akhirnya stres, apalagi kemudian kalau tugas itu tidak diatur seberapa banyak volume yang diberikan kepada anak. Itu akhirnya anak jadi bingung nih mau mengerjain mana duluan nih. Dan saya bersyukur sekali bahwa sekolah saya itu mengkoordinasi soal pengerjaan tugas itu dengan sangat baik. Sehingga akhirnya anak itu tahu memprioritaskan minggu ini tugas apa saja, minggu depan tugas apa saja, sehingga stressingnya anak itu bisa diatur dan dikendalikan secara baik. Bahkan dalam proses pelajaran PJJ yang saya lakukan, kadang 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran dalam satu hari itu, kadang saya hanya sekedar mendengar colotehan mereka tentang isu yang sedang saya berikan gitu ya. Tanpa memberikan materi apapun, saya dengerin, saya tanggapin, ada cerita ini, oh begitu ya, oh ya. Itu untuk istilahnya anak nggak melulu bahwa pelajaran agama itu hanya tentang materi ini itu. Mendengarkan mereka, cerita mereka, curhat mereka, bahkan menanggapi apa yang mereka ceritakan itu juga ternyata membuat mereka sadar bahwa itu bagian dari pelajaran agama juga. Apalagi kita nggak bisa melakukan seperti kata saya tadi, tugas pastoral yang secara fisik gitu kan. Nah akhirnya dengan colotehan-colotehan itu sendiri kita akhirnya tahu tingkat stres anak itu sampai di mana. Makanya kemudian libur itu ternyata menjadi salah satu yang penting untuk tahun ajaran baru ini bagi anak-anak, gitu. Untuk menghilangkan mereka dari kejenuhan mereka. Gitu ya. Itu sih yang bisa saya jawab, Pak Oce. Oke, iya, makasih Aldo. Via, iya. Nah, pertanyaan saya buat Via, lalu bagaimana nih dengan anak SD ini kan pasti lebih rumit lagi, iya. Lebih rumit karena harus menghadapi bagaimana mereka harus belajar yang tadinya didampingi oleh guru, yang tadi dikatakan bisa dijelasin langsung, sekarang harus menghadapi orang tua gitu kan. Apalagi kalau orang tuanya seperti yang ngajarin Pancasila itu ya. Orang tuanya ngajarin hafal Pancasila itu kan anak lebih tambah stres kan itu. Orang tuanya yang emosi ya. Iya itu. Nah itu bagaimana? Lalu bagaimana? Juga soal tugas-tugas, bagaimana untuk anak SD ini? Bagaimana kebijakan sekolah juga misalnya soal tugas-tugas, soal apa yang harus dilakukan oleh anak, bagaimana sih ya? Iya, saya tadi mendengar kejujuran Pandu itu seperti tertampar, plak. Jadi semua yang kita lakukan ini ternyata bagi siswa nggak menarik. Karena mereka kebutuhan utamanya adalah teman. Saya ingat beberapa minggu yang lalu kami mengadakan Bina Iman, Pak. Bina Iman tuh retret yang seharusnya dilakukan bermalam di tempat ya di luar 3 hari. Karena itu adalah program sekolah dan ya seperti kita tahu jika itu program maka harus dilakukan. Seperti ya kalau yang di atas berfirman maka jawab kita yang di bawah adalah jadilah kehendakmu ya. Karena sudah diprogramkan jadilah kehendakmu. Kita harus jalankan. Yang harusnya nginap dipindahin di sekolah. Kapan pelaksanaannya? Wah, jadinya dipres semuanya ya dengan sesi yang sama padatnya, aktivitinya semua sama. Yang dihilangkan apa? Jam istirahat, jam tidur, jam santai itu yang nggak ada. Kalau yang nginap kan ada. Nah ini di SD ya Pak, Bina Imannya jadinya dilakukan pagi sampai sore. Nah guru semua sudah all out. Online atau? Online, betul online. Pak, online ya. Bayangkan feel-nya retret yang harusnya mengasingkan diri, yang harusnya kita ngumpul di tempat yang teduh, yang sejuk gitu biasanya ya, apalagi di Jakarta, melepas diri dari kepenatan, sejenak berpisah dari orang tua, ngumpul sama teman-teman dan gurunya. Ini mereka dihadapkan kepada Bina Iman retret yang hanya menghadapi laptop, lagi-lagi layar. Guru sudah all out persiapannya sampai kami buat video, kita buat seperti theme song gitu, terus video guru-guru sudah bergerak semuanya ya yang terlibat panitia. Gitu ya? Iya, sampai di aula kami menggunakan aula. Di aula itu Pak, kami tuh mengatur semua kursi, kami buat kelompok-kelompok. Dan di setiap kursi itu kami buat foto setiap siswa. Bayangin, kami sampai buat itu. Jadi kami tuh buat seakan-akan siswa itu hadir di situ. Dan kami buat video di mana ketika live di Zoom, video ada satu kamera yang
mobile ketika pendetanya ngomong, "Ya coba misalnya dari kelas 5A pandu," nanti pendeta itu mendatangi foto di kursi anak itu yang mana seharusnya dia duduk di kelompok itu. Kami sampai buat seperti itu. Tapi setelah jam 10 ke atas, partisipan mulai berkurang, mulai menurun. Ini 5 kelas ya. Kelas 6-nya mulai menurun ya, yang menyalakan, kamera saat kita lihat di page 1 masih nyala, page 2 dia, hilang semua. Pada saat terakhir hilang semua, semakin banyak yang hilang. Nah, inilah dan lagi-lagi saya disadarkan sama Pandu, betul, apapun yang kita lakukan sebenarnya walaupun kita all out, nggak menarik. Karena anak-anak itu perlu pertemuan. Secanggih apapun teknologi, sebagus apapun kita mempersiapkan, sebanyak apapun pelatihan yang diberikan oleh sekolah kita sebagai dukungan mereka, nggak menarik. Jadi yang perlu kita pahami adalah nggak ada memang teknologi yang bisa menggantikan kasih dan kepedulian seorang guru itu. Dan dukungan terbesar buat saya adalah begini ya, ketika instansi, lembaga memberikan dukungan kepada kita, seringkali itu yang mengatakan dukungan itu sebenarnya dulu yang mengatakan dukungan siapa sih? Apakah kita terdukung? Atau pihak mereka yang merasa ini dukungan? Tapi sudahkah menanyakan merasa terdukung nggak? Jangan-jangan bukan itu yang kami harapkan, bukan itu dukungan yang kami inginkan. Karena instansi kan merasa guru butuh ini, guru butuh itu. Sebenarnya kebutuhan guru senior, guru muda, guru milenial itu berbeda, Pak. Guru senior mungkin kebutuhannya perlu diajarkan 3 kali. Guru milenial mungkin yang itu udah tahu, tapi kami butuh yang ini. Nah, kebutuhannya berbeda. Jadi kalau dikatakan apakah ada dukungan dari instansi? Ada, Pak, tentunya. Tapi apakah dukungan itu benar-benar mendukung kita? Nah, ini relatif. Namun bagi saya, lakukan bagian kita semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan, karena panggilan kita seorang guru. Saya yakin semuanya punya skill dan semuanya berusaha memberikan yang terbaik, walaupun tetap ya nggak ada yang sempurna, nggak disenangi semuanya ya. Tuhan Yesus toh juga nggak disenangi oleh semua orang. Jadi ya nggak apa-apa, apa yang saya lakukan mungkin tidak semua yang dilatih bisa saya pakai, tidak semua aplikasi-aplikasi itu saya gunakan dalam pembelajaran saya, tetapi saya terapkan apa yang menurut saya ini yang boleh, ini yang paling pas. Saya yang tahu keadaan murid saya seperti apa dan dukungan terbesar adalah tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, ya. Yang lain itu cuman faktor pelengkap, tumbuhkan dukungan dari kita sendiri. Kalau Dan pemberian jangan tugas-tugas bagaimana, ya, Via? kalau pemberian tugas-tugas sendiri ya, kalau di sekolah, kalau di SD, tantangan terbesarnya sebenarnya bukan hanya tugas, Pak, tapi pemberian materi. Jangankan mereka ngerjain tugas, mereka tahu materinya aja itu udah puji Tuhan ya. Saya cerita dulu mengenai pemberian materi. Pertama tentunya Zoom. Ini saya ceritakan proses penerimaan materi mereka ya. Pertama Zoom Kalian udah curhat ya jelas, Pak ya. tatap muka udah jelas tatap muka di kelas ya Zoom. Kedua ya, kami setiap minggu sebelum mengajar ke minggu berdepannya itu kami sudah membuat materi ini. Kami sudah buat seperti materi minggu depan ini. Nah, terus Zoom. Setelah Zoom, kami membuat lagi ringkasan materi. Summary yang sudah dipelajari hari ini adalah udah 3 tuh proses penerimaan materinya. Summary ada. Setelah itu keempat, apapun materi yang di-share-kan ke siswa, kami share. PPT, video, di-share juga. Ya, seperti itu. Jadi, proses penerimaan materinya juga banyak. Mengenai pemberian tugas, di SD itu, tergantung kepada pengajarnya. Jadi, ada pelajaran yang butuh 2 kali tugas, ada yang 3, ada yang lebih. Karena ini tergantung kompetensi inti keempat. Mungkin teman-teman, guru di bidang pendidikan nggak asing dengan istilah ini ya. Kalau agama sendiri, itu
kompetensi intinya itu memang dalam 1 tahun ajaran, ada 4 kali dalam 1 semester, 2 kali pengambilan tugas. Untuk tugas KI 4 itu kreativitas keterampilan seperti itu ya, ada 2 kali. Dan ini sama, selama PJJ maupun sekolah normal itu sama 2 kali. Jadi dalam bobot tugas kalau untuk pelajaran agama, sama, tetapi yang berbeda adalah proses penerimaan materinya jauh lebih banyak. Dan itu pun juga belum tentu semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ingin dengar dari yang paling senior, Dina. Iya. Ya, ini kalau didengar sama orang, pada nggak mau jadi guru kayaknya, Pak. Enggak, belum tentu. Din, bagaimana kalau soal bagaimana membangun semangat belajar dari murid-muridnya dengan soal tugas, dengan soal ya katakanlah hal-hal yang memang lalu kadang-kadang bisa juga membuat seperti yang diceritakan yang lain ya membuat mereka merasa udah jenuh sekali, udah capek. Nah, bagaimana membangunkan semangat mereka nih, Din? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya kebetulan tahun ini mengajar kelas 11 dan kelas 12 yang dimana saya sudah juga mengenal mereka sejak kelas 10 gitu. Jadi secara emosional saya sudah tahu gitu ya. Tetapi tetap pada saat proses PJJ memang betul tidak bisa menggantikan yang namanya sosok kehadiran dan ikatan emosional tadi gitu. Tetapi akhirnya yang saya lihat ketika anak-anak karena SMA ya lebih banyak kami diskusi, Pak. Mungkin tidak seperti Via tadi kalau bilang berbagai macam aplikasi udah dicoba gitu. Kalau anak SMA jauh lebih ngerti gitu. Dan kadang ketika mengajar juga kalau mereka jenuh ya sudah, ayo kita matikan layar dulu deh gitu. Saya mengajak mereka untuk mematikan layar atau kita cari topik lain gitu. Ada sesi curhat gitu istilahnya. Itu yang menggantikan supaya ketika pastoralnya bisa tercapai. Dan yang pertama kali harus dilakukan juga ketika masuk kelas, guru itu pun harus persiapan. Bukan persiapan materi, Pak, kalau PJJ. Tapi justru persiapan supaya kita sendiri tidak merasa dalam titik kejenuhan itu. Karena kalau gurunya sudah jenuh, maka materi apapun, apalagi prosesnya PJJ, pasti nggak akan nyampe. Gitu. Tidak bisa diterima dengan baik oleh setiap siswa yang ada. Sorry, saya tanya kalau yang sekarang PJJ ini 1 kali tatap muka berapa menit? Kalau kami yang SMA langsung 3 jam, jadi 1,5 jam, Pak. Langsung Zoom. Untuk setiap kelas maksudnya? 30 menit, 1 jam pelajarannya 30 menit. Ya, tapi 1 kali masuk kelas itu langsung 3 jam pelajaran, jadi 1,5 jam. Waduh. Iya, dan bisa dibayangkan tadi ketika kami dapat jam yang di bawah, kan dari jam 7 sampai jam 1 ya Pak. Iya. Nah itu anak-anak itu sudah sangat lelah matanya untuk melihat layar. Dan kalau anak SMA juga ide kreatifnya jauh lebih banyak, Pak. Jadi terkadang mereka pun mengatakan, Bu, kuota saya atau Bu, jaringan saya sedang lemah, jadi saya matiin kamera ya. Nah kalau sudah ada yang informasi seperti itu, saya bilang, oke kalau gitu kita matiin kamera aja dulu semua, 10 menit atau 5 menit gitu. Daripada saya mengajar dipaksakan pun mereka sudah tidak bisa konsentrasi gitu. Iya. Oke. Iya, Pak. terima kasih. Iya, teman-teman, kita bisa bercerita lebih banyak dan mungkin tidak ada habis-habisnya pengalaman. Kami juga yang misalnya di perguruan tinggi pun sudah dilatih sedemikian rupa dengan berbagai macam kecakapan-kecakapan dan strategi untuk PJJ dan sebagainya. Tapi ya memang tidak betul-betul disiapkan untuk langsung praktek gitu kan. Tapi ketika pandemi itu terjadi dan harus dilakukan, ya memang mau tidak mau ya harus dilakukan. Dan memang itu juga tidak mudah. Sudah dilatih, sudah dipersiapkan, ternyata ketika waktu praktek itu juga tidak mudah juga gitu kan. Dan kita juga misalnya menyadari, ya teman-teman tahu ikhlas itu juga ternyata lalu disadari ya juga tidak banyak membantu. Anak SMA aja sudah bisa akal-akalan, apalagi
mahasiswa, wah itu lebih banyak akalnya lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang, tapi kalau mahasiswa yang seringkali suka alasan-alasan, saya bilang kali ini tolong buka dulu gitu kan, pingin buktikan gitu kan bahwa betul gitu kan. Nah, kalau ternyata selama itu tidak ada masalah, berarti ya saya bilang berikutnya buka lagi dulu, baru nanti ya ditutup lagi. Tapi ya memang ini persoalan, jadi memang kita dibuat sedemikian rupa untuk ya memang menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Nah, tapi ya kita akan terus belajar, berproses, dan saya senang mendengar cerita teman-teman dari pengalaman-pengalamannya di tengah situasi pandemi ini. Nah, kita harus membatasi waktu juga, membatasi percakapan kita. Mungkin saya minta sebagai penutup teman-teman kira-kira punya stressing apa yang mau disampaikan kepada, mungkin juga kepada mereka yang belajar di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah situasi yang harus PJJ ini, tapi juga memberikan masukan-masukan untuk teman-teman yang mungkin juga punya cita-cita. Saya yakin mungkin Victor dan Ale itu juga yang masih 2 mahasiswa saya itu juga mungkin jangan-jangan punya ketertarikan untuk jadi guru. Atau Franz juga mau alih profesi jadi guru, mungkin juga. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oh, kamu sudah? Sudah, Pak. Saya sudah 2 tahun terakhir jadi guru, Pak. Oh, loh, kamu enggak ngomong-ngomong, saya pikir kamu masih memproses diri untuk yang kamu Justru bilang. dari pelayanan di gereja, akhirnya saya masuk ke sekolah, Pak. Oh, kamu udah kabarin sih, kamu update-nya yang itu terus sih. Iya. Oke, nanti Franz juga sharing yang terakhir juga, ikut saya enggak ngerti. Oke. Nah, tapi lalu mungkin yang terakhir sebagai penutup, teman-teman bisa share singkat apa stressing yang ingin disampaikan buat mereka yang lagi belajar PJJ, buat mungkin siswa, buat teman-teman guru, tetapi juga buat ya rekan-rekan alumni atau rekan-rekan mahasiswa yang mungkin nanti punya cita-cita mau jadi guru, supaya jangan kayak Adi tadi, jangan-jangan sharing kita ini buat mereka jadi takut nih mau jadi guru nih, gitu kan. Iya. Oh, kalau gitu mulai dari Franz yang dari tadi saya menyangka dia guru gelap. Franz punya share penutup. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya dari segala lini ya, situasi sekarang ini nih membuat kita semakin lelah sih, Pak. Jadi pada akhirnya kita merindukan tatap muka langsung. Kamu ngajar di mana, Franz? Saya ngajar di sebuah sekolah swasta, Pak, di bawah miliknya Bapak Luhut. Oh, miliknya Pak Luhut, oke. Ya, salah satu yayasannya Pak Luhut. Nah, jadi memang melelahkan sih. Jadi baik guru, murid, ya, dan banyak orang, akhirnya situasi sekarang ini membuat kita lelah. Dan ketika kita bicara dalam dunia pendidikan, memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi tidak hanya secara sistem, tetapi juga mental. Karena saya pun mengalami ketika saya berpindah ya ke tempat yang baru ini tanpa adanya tatap muka langsung tuh, rasa untuk saling menghargai itu tuh kayak masih sangat minim, Pak. Gitu. Karena nggak pernah tatap muka langsung. Jadi hanya melalui tatap layar. Nah, jadi ketika saya bisa melihat memang ya tadi guru sudah berusaha sekreatif mungkin, tetapi ketika kayak Pandu mengatakan membosankan. Nah, itu yang akhirnya kita perlu belajar untuk yang namanya saling menghargai sih, Pak. Kita mau nggak mau kan kita belajar ya untuk menggunakan device kita secara maksimal untuk bisa anak-anak itu benar-benar semangat ketika ketemu kita gitu. Nah, tapi ketika kita sudah berhasil, ternyata anak-anaknya, nah itu yang membuat saya sebenarnya mental itu perlu dibangun. Jadi tidak hanya sistemnya saja, mental itu juga perlu dibangun. Karena kita tidak akan tahu nih selesainya kapan. Ini belum kelihatan gitu. Nah, jadi menurut saya ketika saya banyak juga belajar
dari kampus juga, saya juga sempat mengikuti bagaimana perkuliahan jarak jauh dulu sudah ada sebenarnya di kampus gitu ya. Ketika waktu itu kalau nggak salah Emin kalau nggak salah tuh, Emin, beberapa orang, tiga mahasiswa itu kuliah sudah. Jadi ketika akhirnya saya sudah melihat pengalaman itu, lalu saya akhirnya mengalami, saya sudah, oh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi itu sih Pak yang bisa saya bisa ambil pesan sih ya, bahwa kita punya ada sistem yang perlu dibangun saat ini dan kita lagi menyesuaikan, tapi di tengah sistem yang kita sedang sesuaikan saat ini ada sebuah mental juga yang perlu kita bentuk bersama. Itu, Pak. Oke, makasih Frans. Rini, mari. Rini? Oh, atau Maria dulu, Maria. Ada yang jadi stressing sebagai penutup? Kalau saya sih Pak mungkin ini jadi masa-masanya kita buat belajar hal-hal yang belum kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi walaupun seperti yang saya bilang tadi kadang melelahkan, kadang menjenuhkan, tapi di satu sisi menarik juga karena kita kayak ada tantangan-tantangan baru yang bikin kita tetap hidup lah gitu Pak, nggak monoton akhirnya. Oke, makasih. Bung Alfred, ada stressing yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya Bung, saya kira banyak best practice yang diperoleh ketika kita mengadakan PJJ ini. Jadi banyak hal yang sudah kita peroleh, apalagi misalnya IT kita banyak belajar gitu, banyak belajar hal baru gitu. Jadi ya yang masih setia menjadi guru, lakukanlah panggilannya sebagai guru gitu. Bagi teman-teman yang untuk anak-anak kita ini memang yang kita perlu mencari model apa yang kira-kira bisa mempertemukan antar teman gitu misalnya. Jadi keluhannya Pandu saya kira perlu kita jawab juga gitu karena dia mewakili sekian banyak anak-anak yang rindu berjumpa dengan temannya gitu. Nah, mungkin ada ruang khusus misalnya WA yang khusus untuk mereka boleh ketemu walaupun lewat WA tapi mereka bisa saling curhat gitu, bisa saling ngobrol gitu. Jadi mengurangi kejenuhan mereka untuk hal-hal yang rutin itu mereka bisa ketemulah walaupun hanya lewat WA gitu. Nah, itu perlu memang kita fasilitasi. Tapi ya balik lagi kayak Mas Aldo tadi, teman-teman yang di penabur itu ya mungkin akan kurang waktu untuk mengontrol mereka juga karena dari jam 7 sampai jam 3 sore. Tapi paling tidak ada ruang bagi mereka untuk mereka bisa ya ngobrol santai gitu, tidak bahas materi gitu. Saya kira itu kita perlu menjawab kebutuhannya Pandu dan teman-teman itu, Bung Oce. Oke, terima kasih Bung Alfred. Iya, Rin. Iya. Mari. Iya, tentunya di masa seperti ini dituntut untuk harus belajar hal-hal baru dengan cepat, Pak, tentunya. Dan saya cukup ini, Pak, terkesan dengan pertemuan kali ini dengan Bapak Oce dan teman-teman karena sharing ini jujur bagi saya sangat membantu, Pak, karena ya saling berbagi di masa-masa seperti ini, terlebih lagi sebagai guru PAK, sangat bermanfaat sekali, Pak. Rasanya seperti tidak sendirian saya. Oh. Biasanya kok merasa, aduh, apakah hanya di sini, apakah hanya di sini saja yang seperti ini ya, ternyata. Banyak juga pengalaman dari teman-teman yang cukup mirip dengan yang kita alami ya Maria ya. Kalau untuk saya sendiri, untuk rekan-rekan guru mungkin kita bisa belajar untuk mengelola stres mungkin ya, atau mengelola emosi. Kadang gimana ya Pak, kadang apalagi kalau saya mengajarnya anak SD, kadang kalau di kelas pun saya
cenderung kurang sabar dengan anak-anak. Apalagi kalau daring seperti ini, kita nggak bertemu langsung, kadang mau negur itu kayak tertahan gitu. Kadang, kamu loh seperti ini gitu, kamu tuh harus gini. Gitu, kadang kendala-kendalanya di situ. Dan itu tadi, ya belajar untuk hal-hal baru, ya cukup menarik juga Pak, mungkin untuk saya sebagai seorang guru sampai saat ini. Belum tahu ke depannya loh Pak. Iya, oke, makasih Rini. Iya, Aldo. Oke, Pak Oce, terima kasih. Stressing ya. Yang ingin saya katakan teman-teman bahwa guru juga manusia gitu ya Pak Oce ya, bahwa jangan sampai ada anggapan dari orang tua bahwa wah kita udah bayar mahal nih masa guru nggak bisa kasih yang terbaik begini dan sebagainya. Sebenarnya guru sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa selama masa PJJ ini. Cuma memang ketika pertemuan itu dibatasi oleh online dan tidak bisa bertemu secara fisik, ada hal-hal yang memang kita rasa hilang dari pendidikan yang terjadi selama masa PJJ ini. Cuma yakinlah bahwa guru itu tetap akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak didiknya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dari panggilan yang dia pegang sampai dengan detik ini. Lalu untuk teman-teman yang pengen menjadi guru dan sedikit menyimpang dari jalur di awal, ya, teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut ketika diejek seperti saya, seperti Yunus tadi ya. Yakinlah teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah mengolah kembali panggilan itu, dan teman-teman menjawab itu di hadapan Tuhan dengan katakan, ya panggilan baruku adalah menjadi seorang guru, teman-teman akan menikmati proses menjadi seorang guru. Memang di awal ini akan terkejut dengan masa PJJ seperti ini, tapi ketika kita bertemu secara langsung, ternyata guru agama itu sendiri pun dianggap sebagai pendeta di sekolah. Karena jabatan kita itu bukan hanya sekedar guru agama, tapi kita sebagai pembimbing juga bagi kepala sekolah yang dimintai pendapat tentang kerohanian. Jadi guru agama itu juga hal yang menyenangkan untuk dihidupi di sekolah. Kita pendeta di sekolah, meskipun kita nggak bisa sakramen dan nggak bisa memberkati, tapi jemaat kita itu berubah setiap tahunnya, dan itu adalah hal yang paling dinikmati menjadi seorang guru agama di sekolah. Terima kasih Pak Oce. Oke, makasih Aldo. Mbak Dina. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk saya berangkat dari mendengarkan. Jadi ketika guru, walaupun kita dalam masa PJJ, mari kita sebagai guru hadir juga dengan sepenuh hati kita. Jadi walaupun kita hanya menatap layar, tetapi dari ekspresi setiap wajah itu ketika kita bertatap muka dari layar begini kan juga kelihatan ya Pak. Dan mari kita dengarkan dan pahami apa yang dimau oleh anak-anak didik kita. Karena kita materi anak-anak generasi milenial ini cukup kita kasih berapa lembar pun mereka bisa baca sendiri dan mereka bisa mengerti Pak. Tetapi ketika kebutuhan mereka untuk didengarkan itu tidak teratasi, nah mereka juga tidak akan pernah mau bisa menghargai kehadiran kita. Itu aja Pak. Oke, makasih. Iya, Via. Ya, sudah banyak sekali sharing dari teman-teman. Terima kasih teman-teman semua ya, sangat melengkapi dan menguatkan tentunya. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan di akhir ini. Saya cuma mau bilang, jadi guru itu menyenangkan ya. Contoh sederhananya deh, kalau pendeta hari kerjanya hari apa? Sabtu, Minggu, terus sibuknya Sabtu Minggu. Guru oke lah kadang-kadang ada webinar, tapi setidaknya Sabtu Minggu kita masih bisa lah ya jalan-jalan, mau gereja malam juga nggak apa-apa. Sedangkan pendeta ya, itulah kita tahu ya. Jadi menyenangkan kok jadi guru itu, kita masih punya waktu luang ya, kalau misalnya kita punya rencana nggak bisa dibatalkan. Kalau di gereja kan pendeta misalnya udah berencana jauh-jauh hari sama keluarga, tiba-tiba mendengar berita ada yang meninggal, kedukaan, wah pasti batal rencananya, karena orang meninggal nggak diduga ya, nggak ditahu kapan ada berita itu ya. Kalau jadi guru nggak ada kok yang kayak gitu ya, jadi guru itu menyenangkan ya, dan menyaksikan mereka bertumbuh itu juga adalah hal yang membawa sukacita. Bayangkan kalau SD,
pertama kali ngajar mereka masih kecil, masih, belatung nangka banget ya, tiba-tiba dari kelas kecil, kelas 2, kelas 3, tiba-tiba kamu melihat mereka udah kelas 5, kelas 6, terus berkunjung ke SMP, kebetulan mereka di situ ketemu, "Halo Miss, halo More," misalnya, kita akan kaget, "Wah, udah seperti ini ya deh," kita tuh akan bahagia melihat menjadi saksi bagi perjalanan mereka, pertumbuhan mereka, sama kayak Pak Oce mungkin melihat Via dulu kayak gimana yang bocah banget. Nah sekarang, melihat kayak gini nggak banyak perubahan sih, tapi pasti menyenangkan ya menjadi saksi kehidupan mereka. Dan, tips untuk teman-teman yang lagi PJJ dan yang lagi, bergumul dengan sum-suman ini ya, bagaimana menyentuh hati siswa, kalau tips dari saya adalah jangan lupa sebut nama mereka, ya. Itu yang selalu saya tanamkan di hati mereka, sebut nama mereka. Kita nggak bisa menyentuh mereka, kalau di kelas mereka nggak perhatian, kita bisa hampiri mereka, datang mendekat ke meja, ke kursi mereka duduk, kalau sekarang nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah sebut nama mereka, "Ada namaku disebut," sebut nama mereka. "Adi, Aldo," ya kayak gitu, sebut nama mereka. Itu tips dari saya untuk menyentuh hati mereka. Terima Oke, kasih. makasih Via. Adi. Ya, karena Pak Oce bertanya apa stressingnya, maka jawaban saya jangan stres. Buat yang sedang ini jadi guru ya sekarang, atau mungkin yang ini, jangan stres. Saya kira PJJ atau mungkin pandemi ini akan segera berakhir ya. Artinya kita akan kembali lagi ke sekolah dan pasti ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Jadi guru itu menarik ya, karena menurut saya kita itu menabur. Wah, bukan karena saya dari penabur ya. Menjadi guru itu menabur. Mungkin sekarang kita menabur nilai ya. Mungkin sekarang kita tidak tahu hasilnya apa dan mungkin bukan kita yang nanti memetik hasilnya. Tetapi menjadi bagian kecil dari cerita seorang manusia itu adalah hal yang sangat baik yang sangat perlu disyukuri untuk kita semua. Saya kalau jadi guru tuh istilahnya apa ya? Suatu kali misalnya kita didatangin sama alumni. Lalu bilang, "Halo, More, apa kabar?" gitu kayak, "Aduh, saya dulu dia." Itu tuh kayak kebanggaan yang menurut saya luar biasa. Yang walaupun saya masih guru baru beberapa tahun, tapi ketika ada alumni yang datang atau bahkan ketika mereka DM di Instagram bertanya apa kabar, tetap semangat ya PJJ, itu kayak wah masih ada orang yang peduli sama saya ya. Wah masih ada. Jadi itu adalah hal yang menurut saya perlu kita syukuri sebagai guru dan ya sekali lagi tadi ya tidak usah stres. Ada banyak sekali hal yang bisa dieksplor. Jadi kalau adik-adik yang sekarang mau menjadi guru teologi nggak harus jadi pendeta. Saya bersyukur begini Pak Oce, sorry saya nambah sedikit ya Pak Oce. Saya bersyukur banget karena di Duta Wacana itu adalah sekolah yang tidak punya cetakan. Saya mau bilang begitu. Sekolah yang nggak punya cetakan gitu ya, bukan nggak jelas, tapi pada akhirnya kita dikasih pilihan sendiri untuk kamu jadi apa terserah kamu. Kalau di sekolah teologi tertentu mungkin aku nggak tahu ya, tapi maksudnya lu masuk teologi, lu harus jadi pendeta, ya kan? Begitu saya masuk di Duta Wacana, itu kayak nggak ada sama sekali ada istilah itu, ada kesan itu, bahkan saya sampai pikiran delirik saya akan jadi social worker, saya mau bekerja sebagai di NGO dan walaupun waktu wawancara dibilang panggilan ya. Iya bener Pak. Aduh ini direkam saya nggak mau ngomong cerita. Pokoknya dulu waduh beneran itu kayak berbeda banget apa yang saya sampaikan ketika di wawancara awal Pak, waktu di awal itu Pak Joko almarhum Pak ya Joko Sutopo, Pendeta Joko Sutopo yang mewawancarai saya dan itu semua tuh berbeda banget dengan ketika yang saya alami ketika di perkuliahan. Jadi benar-benar tidak ada cetakan. Kamu boleh jadi apa saja dari teologi Duta Wacana. Jadi mungkin teman-teman janganlah hanya berpikir soal saya akan menjadi pendeta. Pasti ada banyak sekali pintu yang Tuhan sudah siapkan di depan. Dan silakan memilih, tidak tersesat, tapi pilih dengan bertanggung jawab. Dan itu ya, kalau
karena kita ngomong soal guru, kalau jadi guru itu sangat menyenangkan dan baik untuk kita lalui, tidak hanya pendeta. Itu Pak. Oke, iya. Nah, terakhir saya minta Pak Dwi, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai mantan guru, tetapi juga penguatan untuk guru. Bisa menjadi pesan penguatan untuk teman-teman guru. Iya, mantan guru. Ya memang pertama saya juga punya pengalaman begini, ketika mengajar di Semak 3, lalu beberapa tahun kemudian saya mengajar di kampus Maranatha, dosen fenomenologi agama. Ketemu sama murid saya yang di SMA. Lalu bilang, Pak, gitu. Lalu menganggap bahwa saya itu gurunya dia. Jadi saya mau bilang seperti yang dikatakan oleh Via bahwa ya begitulah gitu loh. Ternyata ketika kita jadi guru ada hal-hal yang betul-betul tanpa kita duga, ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa inilah memang Tuhan panggil untuk kita. Terus ketika tema kita adalah lulusan teologi jadi guru, saya akan menjawab kenapa tidak? Karena saya ternyata ingat waktu masih jadi mahasiswa, salah satu dosen Pak almarhum Pak Siman, kenapa mengajarkan tentang tiu dan tik gitu loh. Untuk apa kalau di gereja gitu, kalau di pelayanan di gereja. Dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali ketika saya dan teman-teman menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi seorang guru. Dan keberadaan kita sebagai seorang guru ternyata menjadi rekan sepelayanan yang saling mendukung buat kami yang melayani di gereja. Terlebih juga kami sebagai orang tua yang punya anak yang sekolah, dan khususnya sekolah di mana ada pelajaran agama dan guru agamanya diampu oleh lulusan-lulusan teologi, bukan hanya guru agama saja, tapi orang teologi. Dan umumnya guru-guru agama itu lebih berkesan buat anak-anak, termasuk anak saya gitu. Apalagi More Aldo nih. Di SMP 7 itu sangat, wah pokoknya More gitu. Dan sekarang More Adi Lado juga gitu ya. Jadi sangat berkesan sekali ketika ternyata kita mengambil keputusan pelayanan panggilan Tuhan sebagai guru, dan saya berharap mari kita teruskan gitu. Mari dengan setia, mari kita terus memberikan yang terbaik, memunculkan semua kemampuan kita, bahwa kalau memang Tuhan memang sudah tetapkan saya di sini, biarlah Tuhan sendiri yang juga memampukan kita. Nah, anak saya pun juga begitu kan. Ketika sekolah saya pikir dia begitu bosan dengan sekolah secara daring, ternyata yang paling kecil di SMP keempat, dia paling suka di rumah. Kalau diajak keluar rumah nggak mau. Sementara yang paling besar yang di Semak 5 ini, dia jadi co-hostnya guru gitu loh. Jadi dia begitu juga, harus juga menemani guru, dan akhirnya ya enjoy aja gitu. Jadi memang tidak semua anak, tetapi ada anak-anak yang ternyata apa yang dilakukan oleh gurunya pun sangat-sangat memberikan pengalaman yang sangat berharga. Jadi saya berharap mari teman-teman kita semua bersama-sama saling menguatkan dan saling percaya bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang pakai kita semua. Itu saja Pak Oce, makasih untuk kesempatannya. Oke, iya. Oke, dengan demikian terima kasih untuk teman-teman semua untuk sharingnya. Terima kasih untuk teman-teman yang juga tertarik untuk ikut terlibat belajar, mungkin pengen jadi guru. Ada Victor, ada Ale, ada Lukas tadi juga, mungkin semua pada tertarik. Oh, masih ada Lukas. Iya, pengen tertarik untuk jadi guru ya. Semoga nanti punya ketertarikan ke sana. Nah, sekali lagi terima kasih semuanya untuk sharing malam ini. Semoga sharing ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, semakin menyemangati kita untuk melakukan PJJ ini. Ya, tetap semangat, dan sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat.
di malam ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. Oce. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih teman-teman. Berkati. Terima Ya, kasih. teman-teman. teman-teman. Terima Ya. kasih.